Suara ledakan memecah keheningan malam di Gaza. Langit yang biasanya dihiasi bintang, kini hanya menyala oleh semburan api dan cahaya ledakan. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Israel kembali melancarkan bombardir masif ke wilayah Gaza. Sedikitnya 123 orang tewas, termasuk puluhan perempuan dan anak-anak. Dunia kembali menyaksikan bagaimana sebuah kota yang telah hancur, masih terus dihantam tanpa ampun. Inilah kisah tragis yang terjadi di Gaza. Dalam satu hari, nyawa berguguran, harapan terkubur. Serangan terbaru ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, namun eskalasi kali ini terasa lebih brutal. Militer Israel menyebutnya sebagai operasi untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Namun, saksi mata dan laporan dari lapangan mengatakan hal lain. Serangan ini menghantam permukiman padat penduduk, sekolah, pasar, dan bahkan rumah sakit. Di tengah kepadatan lebih dari 2 juta jiwa di Gaza, tak ada tempat yang benar-benar aman. Jalur evakuasi terbatas, perbatasan tertutup, dan suplai bantuan kemanusiaan tertahan. Sejak awal tahun, Gaza sudah terjebak dalam blokade ketat. Makanan, obat-obatan, bahkan air bersih, menjadi barang langka. Kini, di tengah serangan, penderitaan itu berlipat ganda. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah Gaza, meninggalkan lubang besar di jalan, merobohkan bangunan berlantai 3 hingga rata dengan tanah. Asap hitam menutupi pandangan sejauh mata memandang. Warga yang selamat berlarian, sebagian membawa anak-anak di pelukan, sebagian lain membawa kantong jenazah. Serangan ini dimulai sejak dini hari. Jet-jet tempur Israel memasuki wilayah udara Gaza dan meluncurkan rudal ke titik-titik yang disebut sebagai basis militer Hamas. Namun, data dari Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan bahwa lebih dari separuh korban adalah warga sipil, termasuk 37 anak. Ketika matahari terbit, Gaza bukanlah kota yang sama seperti sehari sebelumnya. Banyak jalan utama tertutup reruntuhan, ambulans terjebak di tengah puing, dan sirene darurat tidak pernah berhenti berbunyi. Dalam waktu singkat, rumah-rumah yang telah menjadi tempat perlindungan selama bertahun-tahun kini hanya tinggal kenangan. Respons dunia terhadap serangan ini datang dengan cepat, meski banyak yang menilai tidak cukup kuat untuk menghentikan kekerasan. Pemerintah Turki mengutuk keras dan menyebut Israel telah melakukan kejahatan perang. Qatar menyerukan gencatan senjata segera dan membuka jalur bantuan kemanusiaan tanpa syarat. Afrika Selatan menuntut PBB mengambil langkah tegas, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam, namun tetap menegaskan dukungan terhadap hak Israel membela diri. Sikap ini menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia yang menilai bahwa membela diri tidak berarti menghancurkan seluruh kota dan membunuh ratusan warga sipil. Di tengah reruntuhan, ada suara-suara yang mencoba didengar dunia. Seorang ibu bernama Maryam menceritakan bagaimana ia bersembunyi di dapur rumahnya bersama 3 anak, hingga ledakan menghancurkan dinding di belakang mereka. "Saya pikir kami akan mati malam itu," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Ahmed, ditemukan sendirian di puing-puing pasar. Ia kehilangan kedua orang tuanya dan adiknya. Tangisnya terdengar jelas dalam video amatir yang direkam relawan. Kisah seperti ini bukan 1-2, ratusan keluarga kini tercerai-berai. Sebagian memilih tinggal di masjid atau sekolah yang rusak, berharap tembok-tembok yang tersisa cukup kuat untuk menahan serangan berikutnya. Tragedi Gaza hari ini adalah cermin dari konflik yang belum menemukan jalan keluar. Setiap kali serangan berhenti, hanya untuk dimulai lagi beberapa waktu kemudian. Dan setiap kali, jumlah korban bertambah, luka lama terbuka kembali, dan generasi baru tumbuh dengan trauma yang sama. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah, tetapi apakah dunia akan terus membiarkan siklus ini berulang tanpa akhir. Gaza, kota yang dulu penuh kehidupan, kini menjadi simbol ketahanan sekaligus penderitaan. Dan selama dunia hanya menonton, penderitaan itu akan terus berlanjut.